Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengurusan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Tak kurang dari 400 biro perjalanan, travel, haji diduga terlibat dalam sengkarut ini, menjadi alasan utama KPK belum terburu-buru menetapkan tersangka. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan kompleksitas kasus yang melibatkan ratusan pihak ini membuat penanganan membutuhkan waktu lebih. Penyidik perlu menelusuri secara cermat peran dan aliran dana dari masing-masing biro perjalanan. Itu kan hampir 400 travel yang membuat ini. Penanganan kasus juga agak lama. Orang menjadi tidak sabaran. Kenapa nggak cepat diumumkan tersangka? Kita harus betul-betul firm dan ini beda-beda. Masing-masing travel itu beda-beda menjual kuotanya, ujar Asep dalam keterangannya, Jumat, 19 September 2025. Menurut Asep, para biro perjalanan haji ini diuntungkan karena mendapat kuota tambahan yang jauh lebih besar dari jatah yang seharusnya diatur dalam undang-undang. Ia menjelaskan, jika mengacu pada aturan, kuota haji khusus yang tersedia hanya 1.600 yang kemudian dibagi ke 400 travel. Namun, dengan formula pembagian 50-50 antara haji reguler dan khusus pada kuota tambahan, porsi untuk haji khusus membengkak secara signifikan. Sedangkan dengan formula 50%-50%, ada 10.000, jadi ada penambahan 8.400 kuota. Ini kalau dikalikan misalkan sekian $1.000 Amerika ini akan menjadi besar nilainya, jelas Asep. Tunggu waktu umumkan tersangka. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa persiapan penetapan tersangka hampir rampung. Menurutnya, pengumuman hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Yang pertama, sedang kami siapkan. Jadi kita sama-sama tunggu secepatnya. Nanti kami akan hubungkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 18 September 2025. Sebelumnya Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa persiapan penetapan tersangka hampir rampung. Menurutnya, pengumuman hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Yang pertama, sedang kami siapkan. Jadi kita sama-sama tunggu secepatnya. Nanti kami akan hubungkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ujar Budi kepada wartawan, Kamis, 18 September 2025. Budi menegaskan proses penyidikan berjalan progresif dan tanpa kendala berarti. Hal ini dibuktikan dengan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi kunci yang dianggap mengetahui seluk-beluk skandal ini. Di antara saksi yang telah diperiksa adalah mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas, mantan Sekretaris Jenderal Kemenak Nizar Ali, hingga pendakwa Khalid Basalamah. Selain itu, KPK juga telah menggali informasi dari berbagai asosiasi dan agen perjalanan haji umrah. Sejauh ini penyidikan berjalan baik, tidak ada kendala dan progresif, kata Budi. Duduk perkara kasus. Dugaan korupsi ini bermula ketika Indonesia mendapatkan 20.000 kuota haji tambahan. Alokasi kuota ini kemudian dibagi rata, 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Padahal, menurut undang-undang, jatah kuota haji khusus seharusnya hanya 8 RI total kuota nasional. KPK menduga ada komunikasi antara Asosiasi Travel Haji dengan pihak Kementerian Agama, Kemenak, untuk memuluskan pembagian tersebut. Akibat perubahan alokasi ini, KPK menaksir kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Hingga kini, kasus ini telah naik ke tahap penyidikan. Namun KPK belum mengumumkan siapa saja yang akan bertanggung jawab secara hukum. Sejumlah pihak telah diperiksa sebagai saksi, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Penyidik KPK kini terus fokus menelusuri aliran uang haram dari praktik korupsi ini. Asep meyakini ada sosok juru simpan yang bertugas menampung dana hasil korupsi sebelum didistribusikan ke pihak-pihak lain. Kami tidak ingin gegabah dalam hal ini. Informasi selanjutnya seputar fakta baru dari korupsi kuota haji tambahan 2024. Dari KPK ini mengungkap Tribuners tak kurang dari 400 biro perjalanan atau travel haji ini diduga terlibat dalam sengkarut ini dan menjadi alasan utama KPK belum terburu-buru untuk menetapkan tersangka. Dari pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, ia menyatakan terkait kompleksitas kasus yang melibatkan ratusan pihak ini cukup membuat penanganan membutuhkan waktu lebih, begitu Tribuners. Jadi penyidik ini perlu menelusuri secara cermat terkait peran kemudian aliran dana dari masing-masing biro perjalanan.
Nah, menurut Asep Tribuners, para biro perjalanan haji ini diuntungkan ya, karena mendapatkan kuota tambahan yang jauh lebih besar dari jatah yang seharusnya diatur di dalam undang-undang. Ia menjelaskan, jika mengacu pada aturan ini, kuota haji khusus yang tersedia ini hanya 1.600 yang kemudian dibagi ke 400 travel. Namun dengan formula pembagian 50/50 ini ya, atau 50 banding 50 antara haji reguler dan juga khusus pada kuota tambahan, dari porsi untuk haji khusus ini membengkak secara signifikan. Dan inilah Tribuners yang membuat fakta-fakta baru ini membutuhkan waktu lebih ya untuk KPK mengungkap siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil la raiba fihi min Rabbil Alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sitati ayyam ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'a fala tatazakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi summa yarzu ilaihi Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim allazi arsala kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'alna naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Wa qalu aiza dalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farzina na'mal sholihan inna muqinun.
شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
yamshuna fi masakinihim inna fi zalika laayat afala yasmaun awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil zuruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum